Mari kita akan membaca Alkitab dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan kasih dan hormat kita berdiri. Roma pasal 8 ayat 28. Kita akan baca ayat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Disilahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa Tuhan ada dalam segala pengalaman hidup kita. Tuhan ada dalam segala pengalaman hidup. Pengalaman senang, pengalaman diberkati, Tuhan ada. Dan kalau Tuhan ada dalam pengalaman senang atau sukacita, pengalaman diberkati, saya yakin tidak ada satupun di antara kita mau komplain. Tuhan, mengapa Engkau hadir di pengalaman sukacitaku? Oh Tuhan, tidak ada kan yang komplain begini. Tuhan, mengapa saya diberkati? Tuhan, mengapa saya sehat? Tuhan, mengapa saya boleh ulang tahun, umur panjang. Tuhan, mengapa anak-anak saya boleh berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Tidak ada orang yang komplain toh kalau umpama ada dalam masalah, dalam keberhasilan, tidak ada. Tetapi ayat ini juga berarti kalau Tuhan ada dalam segala pengalaman, berarti juga Tuhan ada dalam masalah. Tuhan turut serta, Allah turut bekerja dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam penderitaan, dalam duka cita. Tuhan ada. Dan berapa kali atau berapa banyak kali kita mengeluh kepada Tuhan dan kita komplain. Tuhan, mengapa saya harus sakit? Tuhan, mengapa saya harus rugi misalnya kalau dalam usaha? Tuhan, mengapa karir saya tidak maju? Tuhan, mengapa saya sepertinya stagnan? Tuhan, mengapa keluarga saya bermasalah? Tuhan, mengapa anak-anak saya sepertinya mengalami kebuntuan dalam pendidikan atau jalan hidup mereka? Tuhan, ini menjadi semacam komplain kita kepada Tuhan. Ada orang seperti itu tentunya, itu bukan sesuatu yang benar. Tetapi ada orang. Dan kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, ini komplain ini menjadi pintu masuk, iblis masuk. Iblis mulai membesar-besarkan sebuah pemikiran-pemikiran yang salah itu. Iblis mulai tiup, istilahnya itu bibit api yang sudah mulai muncul. Tuhan, mengapa saya sakit? Iblis mulai tiup. Ngana sosotia sakit. Mengapa saya rugi? Ngana soka saya milik Tuhan rugi. Mengapa saya tidak maju karir saya? Ngana so banyak berdoa. Ngana pe karir mandek. Mengapa? Iblis mulai menggunakan semua pemikiran-pemikiran ini untuk apa? Untuk melemahkan iman dari anak-anak Tuhan. Untuk membawa kita kecewa kepada Tuhan. Dan kemudian kita mulai masa bodoh. Kehilangan semangat untuk menjalani hidup. Seorang kepala rumah tangga mulai kehilangan semangat untuk jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ibu rumah tangga jadi hilang mood untuk melaksanakan semua tugas-tugas tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kita sudah tidak melakukan tanggung jawab dengan baik, gesekan makin kuat.
Suami yang tidak bertanggung jawab akan memancing reaksi dari istri, anak-anak. Istri yang tidak bertanggung jawab akan mendongkolkan hati suami, anak-anak. Pegawai atau pekerja yang kehilangan semangat akan membuat dongkol hati pimpinannya. Bos yang tidak bersemangat bisa membuat perusahaan hancur, tutup, dan akhirnya anak buah bisa kehilangan pekerjaan. Kehidupan menjadi tidak produktif, kehidupan menjadi tidak berbuah. Orang yang masa bodoh, kehilangan semangat, akhirnya akan terjerat dengan jerat iblis, terikat dengan dosa, dalam sebuah kepahitan yang semakin hari semakin kuat. Dan semakin kuat kepahitannya, itu akan membuat kehidupan jasmaninya akan semakin digerogoti oleh kuasa kegelapan. Saya mendengar banyak cerita ketika pahit hati, ketika hati pahit, sakit, penyakit mulai makin hari makin hebat menyerang diri orang tersebut. Karena itu kita harus memiliki paradigma atau persepsi yang tepat tentang masalah. Itu masalah itu apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam masalah. Nah ini masalah ini Tuhan mau bikin apa for torang? Mengapa Tuhan izinkan anak-anak Tuhan harus mengalami masalah? Seingat saya kebenaran ini pernah saya sampaikan cukup lama. Dan saya ingin sedikit mengulang apa yang pernah sampaikan sudah lama. Saya berpikir bahwa tidak semua jemaat dengar kebenaran ini waktu itu. Saya pun sudah lupa tanggal berapa atau kapan kebenaran ini pernah saya sampaikan. Sebab tidak ditulis tanggalnya. Jadi kalau tidak ditulis tanggalnya berarti ini sudah lama sekali. Saya ingin sampaikan kepada kita semua 7 alasan mengapa anak Tuhan masih mengalami masalah sampai hari ini. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Nanti tim multimedia bisa menolong saya untuk nanti sebentar membuat kesimpulannya, membuat catatan kesimpulan apa yang saya sampaikan. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini cerita waktu Daud ada dalam perang. Secara tidak sengaja, dia ada dalam perang di mana orang Israel dihina oleh Goliat. Goliat tantang, siapa orang Israel paling jago? Mari torang bakalai 1 lawan 1. Kalau kita kalah, orang Filistin budak Israel. Kalau Israel perwakilan kalah, maka orang Israel budak orang Filistin. Waktu itu Daud, DP Papa cuma ada suruh formu bawa akang mulia DP kakak-kakak keadaan sambil bawa berkat-berkat sedikit. Dan waktu itu Daud sampai di lokasi perang, dia dengar Goliat sementara hina orang Israel, sementara tantang. Dan dia mengajukan diri, kita mau lawang Pak orang Filistin itu. Ini bukan hanya resikonya, bukan hanya Daud, tetapi orang Israel juga. Sebab kalau Daud kalah, berarti orang Israel harus jadi budak dari orang Filistin. Daud bilang, kita Yang tidak ada orang berani, kita Waktu itu Daud masih muda, masih remaja. Mau lawan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. Itu sebuah keanehan. Dan dorang bawa ini Daud yang masih muda, kecil, datang tidak ada pengalaman setahu. Berperang, tidak pernah jadi prajurit, bawa kepada Saul.
Saul serupa ragu. Dan Daud bilang begini, itu yang orang udah baca tadi. Kita biasa menggembalakan kambing domba. Biasa. Dan kalau ada singa atau beruang, makan kita bedomba, kita dusu. Kong kita, ayat 35, kita dusu, ini bahasa Manado kita dusu, kita ajar itu singa itu, kong kasih lepas itu domba dari singa mulu. Saudara-saudara, sedangkan anjing pudel, orang jaga berpikir 2 kali kalau mau kasih lepas tulang dari itu anjing kecil mulu. Apalagi ini singa. Kong Daud bilang kalau dia mau mengada, kita mau tangkap DP jenggot. Saudara-saudara, ini Daud memang pemberani. Kita ajar, kita bunuh. Kita biasa. Daud menjadi gembala kambing domba. Mungkin dia berdoa dari rumah. Tuhan tolong supaya tidak ada masalah. Sementara dia jaga kambing domba, ternyata ada singa, ada beruang. Yang tangkap, yang menerkam. Dia punya domba. Dan mungkin secara manusia, bukan main ini hari ini. Hari ini kita domba ada singa, ada terekam, ada beruang, ada makang. Hari ini kita ada masalah. Kita bisnis ada begini, ada begitu. Tapi ternyata singa dan beruang yang menerkam domba dari Daud itu masalah yang Tuhan izinkan untuk melatih dan mengembangkan potensi Daud. Sehingga Daud menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Coba kalau dia tidak pernah bakal ada yang singa, tidak pernah bakal ada yang beruang. Pas dia datang di perang, dia lihat Goliat. Kita yakin Daud, jangankan orang Israel, Daud paling langsung pulang. Kakak pulang kita, ada raksasa, bikin takut. Tapi karena dia sudah dilatih dengan masalah ketika dia menjadi gembala kambing domba, maka dia menjadi pahlawan karena potensinya berkembang. Tuhan sengaja didik kita dengan masalah untuk melatih kita. Katakan samping kiri kanan, Tuhan membuat kita dilatih melalui masalah. 2, 3. Tuhan membuat kita dilatih melalui masalah. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Kejadian pasal 37 ayat 3 dan 4. Maka sekarang ayat 37. Adapun Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf ini anak manja. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf ini anak manja. DP papa kasih manja. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kalau anak manja kira-kira mau jadi apa? Biar DP orang tua kaya, anak manja itu kalau DP orang tua kasih kepercayaan pada dia mengelola kekayaan cuma mau habis doi. Biarpun orang tuanya punya usaha bagus, kalau anak manja yang teruskan bisa habis ini usaha yang orang tua rintis dengan susah payah. Apa yang bisa diharapkan dengan anak manja? Anak manja susah. Nah Yusuf ini anak manja. Waktu masih muda, dia bukan cuma anak manja. Kalau baca ayat-ayat sebelumnya, pangbalapor. DP kakak-kakak bikin kejahatan, dia tukang bilang, Bapak tahu. Kan orang pembalapor orang pastiu. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Pembalapor itu orang pastiu. Yusuf ini pembalapor. Kok Yusuf ada lagi DP sikap?
Jadi manja pangbalapor dek ada yang pamer. Kita ada mimpi. Ada berkas gandum. Kita pe berkas gandum. Kung ini ada berkas gandum. Kung ini pe berkas gandum maruku pa kita. Kira-kira saudara kalau dengar ini bahasa begini, marah tidak? Sama-sama WL. Kita ada mimpi tadi malam. Kita pe mic kata berdiri. Kung ini WL yang lain pe mic langsung begini. Burkia, tadi malam saya bermimpi. Mic saya berdiri. Dan mic Pastor Dev, mic Bro Eto, mic Sesulan, mic Sesmega, dan mic WL yang lain. Semua tunduk di hadapan mic saya. Kira-kira bagaimana saudara-saudara? Paling begini. Pas pergi tuh Burkia paling pamer. Iya toh? Jadi Yusuf ini manja, apalagi? Pangbalapor, deng, pamer. 3 sifat ini, 3 sifatnya tidak dewasa. Ini 3 sifat ini. Sifat tidak dewasa. Jadi bukan berarti ini boleh balapor kalau umpama ada kejahatan. Bukan begitu maksudnya. Saya baca di versi bahasa asli. Ini memang kok tukang balapor kok provokasi. Bapak tahu. Aduh dia Pak, aduh Bapak. Ini Yusuf model. Jadi ini Yusuf ini tidak dewasa dia. Manja, pangbalapor, provokator pada orang tua. Kong dia pamer. Padahal dia punya potensi. Potensi kita kadangkala nggak bisa berkembang karena apa? Karena ketidakdewasaan. Kadangkala Tuhan terbatas mengangkat kita. Terbatas mempromosi kita karena tuh ketidakdewasaan ini. Kalau dia anak dewasa memang kok. Mau sama dengan anak bungsu. Karena tidak dewasa ini anak bungsu, paslah padoi. Dia langsung pergi ke negeri jauh, dia panggil DP tamang-tamang. Kalau negeri yang jauh, dia cari DP tamang-tamang, berarti itu tamang-tamang itu rata-rata tamang baru. Berarti ini tamang-tamang yang nyenak aku kenal sebelumnya. Berarti tidak selektif dia. Berarti dia sembarangan, dia asal-asalan. Sapa Jo yang, hei bos. Bos, semua yang sanjung, semua yang hormat pada dia, mari sini. Bos mau beli akang ini. Bos. Ke bos. Dan akhirnya Alkitab bilang apa? Habis harta. Itu karena apa? Karena tidak dewasa. Masalah itu mendewasakan kita. Tuhan izinkan Yusuf harus alami masalah. Ngana kasih yang Yusuf, kita mau pakai panganamar. Ngana penyanak dewasa ini bisa merugikan ngana, bisa membahayakan orang-orang di sekitarmu. Dan akhirnya masalah mulai muncul. Tuhan izinkan masalah. Yusuf pergi pada DP saudara-saudara. Napa tuh pambalapor datang. Tuh tukang mimpi datang. Tuh orang mau apa dia? Bunuh Jo? Oh jangan, kasih masuk parigi Jo dia. Kasih masuk parigi. Saya masuk Yusuf di dalam parigi. Lewat itu orang Midian, sudagar. Orang jual orang Midian. Daripada orang bunuh pada dia, kong DP darah tertanggung 4 orang, hutang nyawa. Oh yo, jual Jo. Jual, dibawa ke Mesir. Jadi pekerja di rumah Potifar. Difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Di penjara, dia diabaikan. Juru minuman Firaun nyanda ingat DP jasa ada terjemahkan mimpi. Yusuf harus mengalami masalah dan membawa Yusuf menjadi dewasa. Dan ketika dia dewasa, bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri, dia berguna untuk keluarganya, berguna untuk bangsa Mesir, bahkan untuk bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena pada waktu itu ada 7 tahun kelaparan. Tidak ada orang yang bisa bercocok tanam, tetapi karena hikmat yang ada pada Yusuf dan karena kedewasaannya, dia menjadi saluran berkat
bagi banyak orang. Tuhan izinkan masalah untuk mendewasakan kita. Katakan samping kiri kanan, Tuhan mengizinkan masalah untuk mendewasakan kita. Haleluya. Baku haga, ngana so dewasa. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Bukan berarti kita baba lihat di kaca tadi, aduh sobar rambut putih. Iya, meskipun sobar rambut putih belum tentu kita dewasa. Dewasa secara jiwani maupun dewasa secara rohani. 3, ada 7 ini Bapak Ibu saudara sekalian. Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Mazmur 23 ayat 3 dan 4. Ini Kak cerita Mazmur tentang Tuhan gembala yang baik ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Yesus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya ingin langsung berikan kesimpulan untuk ayat ini. Masalah itu bisa juga menjadi cara Tuhan untuk menuntun kita dalam masalah. Ini ada gada, ada tongkat. Saya lihat kalau itu gembala bebek, ada banyak bebek, misalnya ini kan bebek. Maka ini gembala bebek ini, tuh bebek berjalan supaya bebeknya nak ke kanan, dia mulai pukul-pukul. Nah begitu juga dengan tongkat gembala atau gada bagi seorang gembala domba. Tongkat itu untuk apa? Ini boleh ke kanan. Ini boleh ke kiri. Jadi tongkat itu adalah cara gembala untuk mengarahkan. Nah masalah itu seperti tongkat itu. Yang mengarahkan kita supaya ada di jalan yang benar. Orang kadangkala suka juga menyimpang di jalan yang tidak benar. Tergoda berbelok di jalan yang salah. Nah tongkat ini cara Tuhan untuk apa? Di sini DP jalan. Menuntun kita di jalan yang benar. Kelaparan membuat Israel dituntun masuk ke Mesir. Mengapa Israel harus masuk Mesir? Sebab itu untuk menggenapi firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham. 430 tahun Israel harus ada di Mesir. Mengapa Israel harus keluar dari Mesir? Karena ada masalah juga. So DP waktu keluar. Tuhan izinkan perbudakan, sangat berat, memahitkan hati orang Israel. Dan karena perbudakan, karena masalah, orang Israel keluar. Coba kalau ada masalah, ini mau keluar orang dari Mesir. Goliat jadi penuntun Daud jadi raja. Coba kalau tidak ada Goliat, Daud mungkin dia punya karir tidak akan sebaik kalau ada Goliat. Perbudakan, masalah yang tadi kita pelajari pada Yusuf menjadi penuntun Yusuf jadi mangku bumi. Karena ada masalah di rumah Potifar, Yusuf masuk penjara. Coba kalau dia nak masuk penjara, dia nak ketemu dengan juru minuman agung Raja Mesir. Dan kalau tidak ketemu dengan juru minuman agung, dia tidak akan dipromosi menjadi mangku bumi. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan izinkan masalah untuk menuntun kita di dalam jalan yang benar. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ada orang kan begini, termasuk saya juga Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan, keputusan yang akan saya ambil itu apa Tuhan? Tuhan, pilihan apa yang akan saya alami, yang akan saya ambil? Orang berdoa, oh Tuhan, orang berdoa, siapanya tidak ada jawaban. Orang berdoa, Tuhan,
Tuhan, yang ada jawaban. DP besok lagi orang berdoa, Tuhan, yang ada jawaban. Orang puasa, Tuhan, yang ada jawaban. Orang doa semalaman, Tuhan. Karena Tuhan kadang-kala tidak bicara untuk masalah keputusan lewat doa. Ada kalanya Tuhan bicara lewat masalah. Tuhan tuntun aku di jalan yang benar. Oke. Caranya apa? Tuhan taruh batu di sini. Tang. Supaya waktu orang berjalan, udah batu kiri jo. Semua tak terus kiri. Tuhan taruh jurang di kiri. Jurang. Jadi masalah-masalah itu adalah rambu-rambu jalan yang Tuhan tetapkan di perjalanan kita, di rute kehidupan kita, supaya kita bisa berjalan terus di jalan Tuhan. Kalau kita ada bahasa begini, kalau Tuhan buka jalan, ya. Kalau Tuhan tutup jalan, ya. Tuhan bisa juga menggunakan cara-cara seperti itu untuk membawa kita berjalan dalam jalan Tuhan. Kita masuk ke sekolah Alkitab di Jawa. Kita bilang Pak kita Pap, kita masuk ke sekolah Alkitab di situ. Kita Papa bilang begini, oh iya boleh. Kita bilang Pak kita Mama, Mam, kita so bilang Papa mau sekolah Alkitab di situ. Marinya enggak apa-apa kok ini, di Batu, di sekolah Alkitab Batu. Karena sekolah Alkitab Batu itu kan tuh baru nama Batu. Lebih bagus dari pasir. Kita punya papa so setuju. Tapi bilang kita punya mama. Kita punya mama bilang, sudah Jo. Kita bingung, apa mama punya alasan untuk melarang apa kita? Aduh. Akhirnya sekolah Alkitab di Languan. Padahal kita suka sekolah Alkitab di luar. Oke, sudah. Kong kita, ini ringkas-ringkas. Kong kita sakit. Apa kata kita sakit? Bapak cerita dengan Ibu Gembala, rupanya Ibu Gembala ada suka karena kita sakit. Kita bilang, oh untung juga kita ada sakit. Bayi ini Ibu Gembala tidak akan pernah suka begitu. Jadi masalah itu adalah, tahu Ibu Gembala, paling beliau mau protes. Betul, saya kena penyakit hepatitis. Kita kena hepatitis, rawat di kita KKR, ini jadi pemimpin pujian, so panas, kelar pimpin pujian, khotbah, kita so tidak bisa balik karena memang so panas, keras, so tidak bisa berdiri. Saya dibawa ke sekolah Alkitab, karena kita suka memang di sekolah dari dulu. Masuk rumah sakit, nyandak, baik dirawat di Languan, masuk rumah sakit di Manado. Pokoknya sakit-sakit begitu saudara-saudara. Kita Bapak datang, mulia Pak kita, menjenguk dari Sanger karena so berapa minggu sakit, belum Riki baku dapa, tapi Bapak so mati. Jadi kita ini ada kehidupan drama-drama juga. Keluar dari rumah sakit, dalam posisi sakit kuning badan semua. Akhirnya Sanger. Tuhan bawa kita untuk melayani dalam kondisi sakit. KKR datang, pendeta JFK1 bersama dengan Ibu Gembala datang. Karena ada pemain musik, kita jadi pemain musik, keyboard waktu itu. Dalam keadaan sakit. Sementara bermain musik, ses jadi singers. Waku haga orang dua. Dan menurut DP kesaksian, dia ada lihat kita bercahaya. Kita dalam hati kuning itu ada bikin kita bercahaya. Itu sakit kuning itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, masalah kita kadang-kala Tuhan pakai untuk tuntun kita di jalan yang benar. Puji Tuhan, kita renung-renung, untung sekali kita jadi suami dari pendeta Jen Syana Keawan. Dia tahu kalau beliau rugi atau untung. Tapi yang pasti masalah Tuhan pakai untuk membawa kita di jalan yang benar. Haleluya. Kalau ada pintu yang tertutup, tertutup pintu, enggak usah marah. Mungkin memang itu pintu itu bahaya. Kalau ada pintu yang tertutup, enggak usah marah. Mungkin itu pintu yang bisa membuat engkau akan mengalami masalah yang berat. Bisa menghancurkan hidupmu. Kalau engkau ketemu dengan pintu yang tertutup, engkau harus bersyukur. Oh puji Tuhan, berarti bukan ini. Sana. Yang pasti Tuhan tidak pernah menutup jalan.
Dia bisa menutup pintu, tetapi dia tidak pernah menutup jalan. Amin. Sekali lagi saya katakan, Tuhan bisa menutup pintu dalam kehidupan kita, tetapi dia tidak pernah tutup jalan. Selalu ada jalan. Meskipun ada pintu-pintu yang dengan sengaja Tuhan tutup untuk mengarahkan kita pada jalan yang benar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terakhir. 7 toh, 4 judul ini. Keluaran pasal 14 ayat 21. Keluaran pasal 14 ayat 21. Lalu, ini ceritanya begini Bapak Ibu saudara sekalian. Orang Israel baru keluar dari Mesir. Dan Tuhan izinkan mereka dalam tuntunan tiang awan tiang api berkemah di tepi laut. Di tepi laut. Sementara mereka berkemah, di belakang orang Mesir kejar mereka. Pasukan orang Mesir. Kereta besi orang Mesir mengejar orang Israel. Di muka laut, di belakang orang Mesir. Orang Israel ketakutan. Musa sebagai pemimpin bertanggung jawab. Dan Tuhan bilang kepada Musa, angkat tongkat. Dan ini ayat ini yang akan menjadi solusi. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, semalam-malaman berarti berapa lama? Berapa lama itu semalam-malaman? Sepanjang malam, Kang. Semalam-malaman. Semalam-malaman itu, lanjut. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi, maka saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kira-kira itu angin bagaimana boleh mau bekeng itu laut terbelah? Kira-kira angin kecepatan, kekuatan bagaimana itu? Coba orang tes pulang rumah taruh air di loyang, kong tiop. Kasih bekeng itu air habis. Tak pinggir dang. Rusak Mike. Tiup urapan jadinya nak merusak. Itu Keluaran 14 ayat 21 dijelaskan di Mazmur 77 ayat 16 sampai 17. Coba kita lihat Mazmur 77 ayat 16 sampai 18. Itu bagaimana situasi? Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Terus, air telah melihat engkau, ya Allah, air telah melihat engkau. Lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gemetar. Terus, awan-awan mencurahkan air. Awan gemawan bergemuruh. Berarti apa ini? Kalau bergemuruh berarti apa? Guntur. Bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Apa ini berarti? Kilat. Awan-awan mencurahkan air berarti apa? Hujan keras. Ayat 19. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan bergoncang. Ini yang terjadi pada saat itu. Pada saat orang Israel di belakang ada orang Mesir, di depan ada laut Teberau. Dan Tuhan mau bikin supaya dorang ada jalan. Tuhan bicara apa? Tuhan semalam-malaman, angin timur yang keras, deru guntur menggelinding, kilat-kilat menerangi, bumi gemetar bergoncang, awan gemawan dan sebagainya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, di belakang orang Mesir, di muka laut Teberau, kong jadi begini. Kalau orangnya tidak punya pemahaman dan perspektif yang benar, dia bilang begini, Tuhan, sosaki lagi begini, kong dapat begini, kong dapat begini. Aduh, muncul itu lagu orang Manado. So susah le begini, kong miskin melendong.
Siapa yang pernah mengalami fenomena malendongism dalam hidup? Ini. Banyak sekali ini masalah. Banyak sekali ini pergumulan. Ini yang dialami oleh orang Israel. Tapi ternyata itu masalah yang mereka hadapi itu hujan keras, guntur, kilat, bumi gemetar, tanah goyang ke apa, kita kurang tahu ya. Ternyata itu solusi. Itu jalan keluar. Itu adalah cara Tuhan untuk memberikan solusi mengatasi masalah. Jadi ternyata masalah itu ternyata menjadi solusi. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, kalau ketemu masalah jangan langsung menggerutu. Sebab mungkin itu solusi. Haleluya. Seorang sahabat gembala dia pernah cerita, anaknya turun PKL di Malaysia. Turun PKL di Malaysia. Waktu mau pulang, nyandak ada doi. Dorang pe sekolah nyandak sadia doi, pemerintah dorang ada bermohon nyandak ada doi. DP anak kasiang nyandak tak pulang gara-gara PKL di Malaysia. Karena DP anak nyandak tak pulang PKL di Malaysia, dorang so sakit hati, dorang so susah, dorang pikir aduh kasiang nih anak ini bagaimana. Waktu itu Malaysia belum seperti sekarang ya. Malaysia harus ke Jakarta, baru kalau sekarang kan sudah lebih murah bahkan ke Malaysia. Waktu itu Malaysia masih susah, mau pergi akang, mau balik susah. Tetapi justru, ini teman hamba Tuhan bilang begini, justru karena DP anak tak tinggal di Malaysia, DP anak jadi bekerja kong tak kerja di Tampa Bay-Bay, pendek cerita, dia jadi manajer hotel di luar negeri. Padahal DP pendidikan cuma SMK. Kenapa dia boleh jadi manajer? Karena tak tinggal di Malaysia. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya Malaysia kata, masalah itu adalah cara Tuhan untuk memberikan solusi buat orang. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Masalah bagi orang di luar Tuhan, itu masalah itu akan menghancurkan hidupnya. Tapi bagi anak Tuhan, orang so belajar tadi, masalah itu melatih, mendewasakan, menuntun, dan menjadi solusi. Mengapa kita bisa yakin? Karena salib Kristus. Pas di mimbar ini ada salib. Ada salib Kristus. Salib itu memberikan kepada kita jaminan bahwa Tuhan baik. Salib itu memberikan jaminan bahwa Tuhan menyertai. Salib itu memberi jaminan bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Di setiap musim hidupku